kita liatin orang dihina sama nampan muter doang. Sampai tiba-tiba nampannya diambil, orang main drum teman-teman lagi. Deng gue ya. Deg-degan anjing gue nih keren banget ini. Ya, balik lagi ke Screensavers Podcast baru. Ini part 2. Kalau part 1 tadi kita ngomongin untuk Prometheus, ngomongin seri-seri apa yang kita ngomongin. Nah, part 2 ini kita akan ngomongin film favoritnya Jaka tahun 2022. Yang terlaris apa yang terbaik nih? Nah, ya, Oh, iya. yang terlaris dan Waduh. terbaik. Yang terlaris dan Kan terbaik. clickbait itu ya. Iya, iya. Film terlaris dan terbaik tahun 2022. Nah, itu judulnya. Iya. Kalian udah nonton belum sih? Kakak Desa Penari? Gue belum. nonton. Gue udah, tapi gini ya, gue nonton. Jadi gue waktu itu pengen nonton Fantastic Beasts gitu kan ya, jam 4 atau jam berapa ya. Terus kita nyampe sana cepetan, terus nonton apa dulu ya, KKN Desa Penari lah, udah angkat. Tapi pas 2 jam. Fantastic yang sebelumnya mulai, KKN-nya belum selesai, jadi gue tengah-tengah cabut. Jadi gue Serius? gue nggak habis nonton. Tapi gue nggak habis nonton. Tapi gue sering kayak gitu tuh dulu. Zaman-zaman nonton sama Mei. Film Ben Affleck apa gitu, The Accountant atau apa gitu juga. Banyak. Iya, gue nonton KKN Desa Penari tuh berapa minggu lalu. Gue tuh kayak, gue nggak tahu time gue tuh kacau banget. Iya, menarik banget. Gue lumayan amazed sama filmnya. Sebelum nonton Desa Penari tuh gue sempat nge-tweet gitu kan, pas libur kemarin. Saking mati gaya, gue akan menonton semua film Universe Danur. Oh iya. Ada di Disney Plus. Terus gue nonton tuh semua. Dan itu kan buahnya UPI dan MD kan. Jadi kayak the whole how the people. I think ya, kalau nggak salah. Jadi kalau Danur AWI semua lah. Tapi gue nggak tahu soal MD, gue lupa. Harusnya gue ngecek. Cuma itu gue nontonin semua itu gitu. Lebih ke penasaran sih, karena Danur tuh angkanya gila men, 2 juta lebih semua gitu, 2,7 hampir 3 juta semua, ada 3 film tuh gitu semua. Nggak semuanya bagus, even Danur pun buat gue yang ya oke lah, tapi ya dari sana if anything ya gue mau belajar gitu. Sebenarnya kenapa sih film ini bisa sukses gitu? Kenapa penonton bisa segini banyak yang nonton film-film mereka gitu? Ya itu gue akhirnya punya beberapa kesimpulan, dan itu yang ngebikin gue ngedorong, kayak gue juga penasaran nonton KKN Desa Penari, karena ketika sebelum rilis di kepala gue, ini film bakal gede, ini film 2 juta 3 juta tuh udah tinggal merem deh, lu tinggal kayak lu rilis, lu merem, lu nggak perlu marketing yang gimana, ini penonton akan datang. Karena ketika gue nonton semua film yang AWI kemarin gitu, di kepala gue tuh udah kebentuk dalam artian mereka tuh mereka tuh dapat pasar Indonesia tuh kayak gimana di luar gua suka atau enggak, di luar secara teknis gimana, secara penulisan gimana. Gua ketika nonton film itu gua tahu kalau mereka tuh akan dapat penonton Indonesia. Ketika KKN Desa Penari angkanya 3 juta, keren, tapi itu kayak baru minggu pertama naik ke 4 juta, 5 juta, 6 juta, shit 7 juta, itu kayak wah, gue mind blowing, gue makin amazed gitu, kayak makin kayak penasaran. Kemarin ada space beberapa Ian Salim dan lain-lain untuk ngebahas faktor apa aja sih yang bikin film ini jadi sedemikian besar gitu. Ada rekornya, ada beberapa orang bikin thread juga, dan gue nggak mau ngomongin soal itu. Cuma kalau dari gue sesimpel bahwa the people di AWI, dari Manoj dan si penulisnya Lele itu, kalau KKN ada 2 atau 3 gue lupa, sorry banget, tapi dia kayak gue cek kreditnya dia baru nulis 1 ini gitu. Buat gue sih mereka dapat apa yang penonton Indonesia mau gitu, dengan segala formula dan bahasa mereka gitu. Kalau dari secara produksi film, KKN tuh jauh di atas Danur dan lain-lain. Ini film terbaiknya AWI gitu. Secara produksi, secara art direction gitu, ini lumayan matang lah gitu. Secara dialog pun juga ini jauh lebih passable, lebih nggak rolling eyes dari film-film Indonesia pada umumnya gitu. Secara film horor tuh ini makanan yang lumayan lah gitu. Kalau McD tuh udah lumayan kayak double cheeseburger yang gitu-gitu lah, yang kayak nggak yang terlalu bawah tapi nggak yang terlalu gimana banget, tapi emang orang datang mau nonton ini gitu. Dan kesimpulan gue sesimpel bahwa orang itu mau Indonesia tuh pengen masuk ke rumah berhantu, haunted house. Iya. Dan di Indonesia gue rasa nggak ada yang bikin haunted house
bukan sebagus atau lebih ke yang orang Indonesia tuh pengen datengin selain si timnya si Awi dan MD ini buat bikin Perempuan Tanda Jahanam. Makanya ketika nonton filmnya, gua tuh nggak tahu sih, kayak ada beberapa orang kayak ini storytellernya bagus. Enggak sih, gue kayak nggak ada masalahnya. Problem terutama gue tuh nggak ada story-nya main film ini. Kayak story tipis banget, nggak ada ceritanya. Ketika nonton tuh beneran kayak haunted house gitu loh. Lu datang ke satu area with satu beat tertentu, berarti satu bilik tertentu, dan lu akan ketakutan di sana. Terus lu jalan lagi, lu akan ditakutin lagi. Terus jadi kalau secara skrip tuh kayak setiap 10 detik lu udah 10 halaman, 10 menit, berarti setiap 10 halaman lu masih punya adegan seram. Dan I think it works di Indonesia sih. Indonesia tuh nggak butuh yang ini elevated horror, neo horror, the whole subgenre horror lain-lain. Mereka mau nonton rumah hantu, simple banget gitu. Dan kesesimpelan itu yang bikin orang Indonesia tuh mau datang. Kayak they know ketika mereka ngeluarin duit, mereka tahu mereka akan dapat apa. Dan buat gue, that's kind of movie ya emang si KKN ini dapat zeitgeist-nya lah di luar. Oh ini rilis Lebaran, ini rilis di libur panjang juga. Dia sepanjang 8 hari punya dapat waktu weekend terus-terusan. Ya buat gue sih ya it is gitu. It is a zeitgeist yang itu, dan juga Lightning in the Thunder, gue nggak yakin ini akan bisa diulangin oleh film lain gitu. Yang bahkan secara objektif film yang lebih baik daripada ini gitu. Karena it's a very timingnya gila banget, di mana orang-orang kayak euforia bahwa kayaknya COVID udah mulai melandai, orang mulai berani lagi ke bioskop. Itu gila banget lah. Dan itu diomongin banyak orang. Cuma satu hal yang paling mengganggu yang mau gue omongin. Gue tuh nggak suka apa ya. Jadi ketika kita kan ini kan sebuah film yang ramai dari sebuah thread gitu. Ketika thread ramai pun yang diomongin orang adalah soal adegan seksualnya. Kita nggak usah kita ini cerita yang menjual sensualitas gitu di luar. Apakah ini warga kota gays, ini sangat Jakarta gays, ngelihat kampung seperti apa, yang faktor lumayan besar selain timing itu tadi. Gue ngerasa emang film yang menjual sensualitas gitu, adegan seks. Kalau di filmnya murni karena nafsu dua orang ini, di filmnya mengubah bahwa ada kalau si cowok tuh digodain sama si hantu penunggu hutan, kalau dia tuh harus ngapain, sementara perempuannya lebih didorong sama nafsu. Jadi kayak everything tuh shift ke blame dari dua orang cowok dan cewek di awalnya. Jadi ini semua adalah salah cewek. Itu red flag pertama kalau buat gue. Red flag kedua adalah gimana si film ini sangat menghukum seks tadi gitu. Dari sebuah film yang sangat menjual seksualitas, sensualitas. Anggini itu buat gue, Agnini buat gue, dia tuh punya salah satu aktris Indonesia muda yang punya sex appeal yang sangat luar biasa, cantik banget. Dan I think produser dan saudara tahu gimana memaksimalkan potensi dari film ini gitu. Dia selalu owning the screen, dia bagus banget main di sini. Ketika scene terakhir ketika dia joget dan lain-lain itu bagus banget. Tapi ya itu gitu, bahwa sebuah film yang tahu bahwa ini adalah besar oleh sebuah sensualitas Indonesia pada umumnya, kita punya artis yang sangat cantik untuk memerankan peran ini. Ketika filmnya ini memposisikan diri bahwa seks itu adalah sesuatu yang salah, buat gue tuh kayak very kinda apa ya? Ya sangat, ya mungkin munafik, gue juga nggak tahu gitu, tapi sangat kontradiktif dan sangat is a very prude konservatif Indonesian aja gitu. Soalnya di film ini ada karakter lain yang dari awal tuh gue ngerasa ini karakter ganggu banget nih, kayak mereka tuh ada dua orang yang harusnya dia tuh lebih tua tapi dia nggak lulus, dia baru masuk tim KKN ini dan dia selalu ngomong kata-kata yang nggak sopan sama warga desa, dia selalu bertindak. Gue ngerasa ini karakter akan dihukum. Semua film kan gitu kan, kayak everything harus ada hukumannya. Sementara filmnya itu mengambil hukuman ke orang yang nggak, buat gue nggak tahu kenapa dia tuh bisa dihukum sebegitunya. Ada karakter cewek namanya Widya yang jadi center bahwa dia digangguin dan lain-lain, dia mendengar ada suara gamelan gitu yang buat gue kenapa gamelan jadi sesuatu yang menyeramkan, gue juga sampai sekarang sih tanya sih. Ya tapi itulah kayak bahwa ini karakter yang nggak kenapa-kenapa kok dihukum sebegitunya. Terus ada karakter yang berbuat seks, oke lah dia berbuat seks, tapi di satu sisi lu punya karakter cowok lain yang buat gue sangat kurang ajar sama warga desa. Dan di kedua, dia tuh punya sebuah desa yang menyimpan sebegitu banyak rahasia bahwa dulu dia pernah mengorbankan anak-anak perempuan dan anak-anak remaja lainnya demi keberlangsungan hidup desa ini, dan nggak dia apa-apain juga gitu. Yang dihukum di sini yang mati 2 orang. Spoiler dari thread yang dibaca oleh berapa juta penonton Indonesia, perwarga Twitter Indonesia,
yang dihukum tuh 2 orang itu doang karena mereka melakukan seks. Tapi buat gue tuh kayak ada sesuatu yang jauh lebih bisa dihukum dari film ini selain 2 orang melakukan seks. Buat gue kayak gue sangat bukan nggak nyaman, tapi lebih ke mempertanyakan posisi argumen cerita filmnya aja sih gitu. Bahwa soalnya gue sebelumnya nonton film Taiwan gitu, film lain judulnya Sadness ada di Shudder. Ini film satu film yang sangat gruesome gitu, sangat brutal salah satu film yang paling brutal yang pernah gue tonton. Di sana pun juga mereka memperlakukan seks dengan sangat brutal, tapi di satu sisi emang dunianya ini sebrutal itu gitu. Jadi semuanya tuh brutal. Kayak everything brutal, bahwa kalau lu nggak everything is fair gitu, bahwa semua orang melakukan kejahatan dengan kekerasan. Sementara kalau di Kakak Indonesia Penari yang buat gue sangat pengganggu tuh kayak ini orang nggak kenapa there's the bigger crime yang harus bisa dipunish selain 2 orang ini, dan mereka tuh kayak get away free, mereka baik-baik aja, mereka nggak digangguin, mungkin karena laki-laki sholat tiap sore, gue nggak tahu juga. Jadi mereka baik. Tapi kayak gue ganggu banget sih di luar kualitas cerita dan lain-lain ya. Gue ngerasa sih horornya oke lah, ada beberapa bagian yang ini directingnya oke, produksinya oke, walaupun secara cerita buat gue nggak masuk karena ada satu orang melakukan adegan yang sangat serem, terus kayak next scene-nya tuh kayak barely nothing gitu, kayak barely nothing, just like another paragraph, another tweet. Jadi kayak buat gue yang kayak secara cerita tuh kayak nggak ada sebab akibatnya. Jadi karakter tuh nggak melakukan. Jadi gue tiap babak tuh nggak pernah tahu karakter tuh ingin apa dengan cara apa. Jadi kayak nggak ada premisnya. Secara film tuh nggak ada premisnya sama sekali gitu. Semua karakter nggak punya premis. Cuma itu sih. Tapi secara tontonan sangat seru karena tiap 10 menit pertama kamu pasti akan dapat adegan seru, adegan yang serem gitu. Tapi ya itu buat gue film ini gue nggak kaget kalau film ini akan jadi sangat besar dan Indonesia akan suka. Tapi ada satu elemen yang buat gue tuh kayak sangat mengganggu di bagian itu sih. Di bagian yang sangat nggak tahu, mungkin secara mungkin gue tanda kutip sangat SJW-nya itu cuma kayak by the story tuh nggak make sense lu ke arah sini, sementara ada cerita lain yang harusnya bisa digali ya gitu deh. So selamat untuk film terlarisnya. Mungkin ini juga ya, andai formatnya kayak 80 slasher gitu kan, ada kayak aturan yang lu pasti mati gitu kan. Sex you die gitu. Iya, itu kan juga kayak itu kalau FP slasher oke, kayak masuk akal, dan itu pun kayak settingnya udah kan cuman bener-bener cuman apa killer aja gitu, pembunuh doang. Dan di slasher itu kan semua mati gitu. Kalau lu jahat gitu. Jadi nggak cuma lu having sex lu mati gitu. Ada orang yang lu jalan sendirian, lu ninggalin temennya, lu akan mati. Kayak lu bertindak pengecut dan lu melakukan sesuatu yang buruk, lu akan mati. Jadi ada kausalitasnya gitu. The movie tuh fair gitu. Kalau buat gue ya, sementara ini kalau buat gue tuh the movie tuh nggak fair. Dan lain kayak Evil Dead juga gitu kan. Evil Dead selalu bilang kayak Sam Raimi, Bruce Campbell lu cuma mau liburan, dia mau having sex sama pacarnya, tapi dia sedemikian disiksa, sedemikian brutalnya itu di sepanjang film 3 film. Buat Sam Raimi ya emang nggak fair, tapi karena hidup nggak fair. Tapi emang itu attitude-nya dia gitu. Oke lah, dia mau bikin kayak gitu. Tapi sementara film yang satu lagi kan, Kakak sebenarnya kan dia he's a very preaching tentang lu mesti menghormati lu dan lain-lain. Sementara ada bagian-bagian yang lain yang dia nggak menghormati, dia kurang ajar, dia punya rahasia gelap, dia dari turunan sebuah desa yang punya rahasia segitu gelapnya, dia mengambil nyawa orang dan lain, dan dia mereka baik-baik aja gitu. Sementara ada orang yang berhubungan seks dia mati gitu. Gue nggak kenapa ya? Nggak tahu, gue kayak ngerasa janggal aja. Mungkin emang cerita realnya seperti ini, cuma secara cerita buat gue kok nggak fair aja buat karakternya itu sih ya. Tapi kan ya kalau dibilang based on real life ya, emang masyarakat kita begitu adanya kan, selalu salah fokusnya ke yang selangkangan. Iya. Makanya. Jadi itu kayak mungkin alegorinya di situ. Makanya. Nah itu kayak apakah ini cerminan kita gitu bang, sebagai penonton, sebagai masyarakat pada umumnya, kita tuh sangat keras terhadap kayak orientasi seksual lain lah, terhadap basically sex in general, tapi ya diem-diem nonton bokep juga gitu, diem-diem ya liatin cewek mikirnya jorok juga gitu, something like that. I don't know. Mungkin emang stretching doang, tapi ya nggak tahu. Cuma itu bagian yang sampai sekarang tuh gue masih gatel gitu loh, masih ninggal soal bagaimana film melihat seksualitas dan seks terutama dalam sebuah
sebuah dunia ceritanya mereka sih, soal argumen yang buat gue nggak fair terhadap karakter yang lain gitu sih. Buat lu Itu gimana, film Shan? terlaris. Gue Maksudnya untuk pengetahuan lo yang di tengah-tengah film keluar, maksud gue penasaran kenapa kayak lo keluar lebih kayak karena gue pengen nonton Fantastic Beasts nih gitu. Apa filmnya nggak atau KKN-nya nggak cukup menarik untuk bikin lo stay di situ? Untuk gue keduanya, karena Tami yang pengen nonton tuh sebenarnya istri gue Tami. Fantastic Beasts ya. Gue kayak gue biasa karena gue nggak nonton Fantastic Beasts 1 2. Gue nggak nonton, jadi kayak Tami pengen lihat si Greenwood-nya berubah gitu kan, bukan berubah, ganti gimana aktornya gitu kan. Tapi pas gue nonton sama kayak Jaka, waktu gue nonton KKN tuh gue merasa ini adalah thread Twitter yang divisualkan aja gitu. Jadi there's nothing, nggak ada cerita yang merangkum atau ada garis merahnya gitu. Kenapa kayak si Widya, menurut gue bener si Widya kenapa tiba-tiba dia yang dilihatin pertama kali, kenapa dia diculik Badanawi segala macam gitu Jack ya, gue juga nggak ngerti gitu. Terus kenapa ya kalau si Nur mungkin karena dia ada kodamnya, jadi dia nggak ganggu gitu ya. Terus ya si siapa namanya si yang main si Fajar tuh si satu lagi itu iya Fajar sama Anton itu kan mereka kayak berisik. Fajar sih berisik banget sih. Fajar makanya kalau misalnya film horor yang sudah kan pasti yang sompral kan yang mati duluan gitu kan. Sementara ini kan melenggang bebas gitu kalau nggak salah gitu kan. Anton pun kayaknya nggak dia apa-apain. Mungkin Anton juga nggak ada plotnya yang paling ini ya si Calvin Jeremy. Anton ini fungsinya bikin BTS vlog. Bagus vlognya gue. Iya kalau itu ya gue nonton. Tapi itu menarik banget. Agak tangent lagi. Jadi mereka tuh syuting basically beneran kayak 2019 akhir gitu. Jadi mereka gue kan nonton kan bingung gitu kayak nobody wearing mask gitu loh. Jadi kayak semua orang kayak beneran normal. Gue yang kayak it feels like a lifetime ago, gila sih. Terus ketika mereka kayak tengah-tengah syuting atau kelar syuting tuh ada kayak Happy New Year 2020, kayak basically they are very very optimis tentang tahun 2020, kayak without knowing kita tuh akan ada sesuatu di tahun 2020. Itu tuh kayak amazed banget gue tuh, kayak wah gila, gue fascinated banget sama vlog itu karena gila men, itu kayak time tuh menarik banget ya gitu, kayak mereka nggak tahu 2020 akan ada COVID men. Mereka nggak tahu mereka akan ditunda filmnya 2 tahun dan mereka nggak pernah tahu kalau filmnya akan jadi film terlaris di Indonesia gitu dengan angka yang luar biasa. Cuma mereka tuh beneran ya udah ini bikin film aja, tapi it feels like lifetime ago gitu, kayak syuting yang ya syuting aja gitu, rame aja, orang rame, semua orang dekat, semua orang nggak ada yang pakai masker. Gila sih, gue kayak agak amazed banget sih. Itu fungsinya Anton. Gue suka banget vlognya. Iya, itu sama ya gitu, kayak begitu gue nyampe. Sebenarnya gue penasaran akhirnya gimana, karena pas apa namanya, either way gue terpaksa juga akhirnya di TikTok. Karena banyak banget yang I don't know kenapa banyak banget yang kerekam akhir-akhirnya di TikTok ya. Tapi kayak akhirnya begini gitu. Tapi ya itu kayak yang gue merasa nggak tahu ini mungkin karena gue nonton uncut-nya juga ya. Kalau mungkin yang nggak jadi nggak sih keluar yang nggak uncut, kayaknya kan katanya sempat nggak tahu. Gue nonton uncut sih 2 jam. Iya itu. Terus mungkin menurut gue kepanjangan satu. Gue nggak tahu tapi panjang banget. Itu tuh gue bisa cut 30 menit 30 halaman dan gue bisa nambahin premis setiap karakter minimal, kayak banyak banget adegan yang bisa dipotong gitu, kayak ininya apa adegan horornya itu. Iya itu. Dan kayak gak ada premisnya gitu kan, benar kayak ngambang aja karakternya ngambang aja. Kayak udah karakternya gue tinggal di sini terus dihantuin, gue ngapain gue dihantuin sampai oke, akhirnya dihantuin nih, kita pindah rumah yuk, dikasih rumah baru dihantuin gitu doang, kayak karakternya tuh nggak pernah aktif. Gue tuh mau ngapain di sini, gue tuh mau lakukan, gue diganggu, gue harus mencari apa gitu, nggak pernah ada. Aneh banget filmnya. Iya waktu very vibe gitu loh, kayak vibe aja udah vibe kampung gitu. Waktu kayak yang cerita penasaran gue. Salah satu scene yang nonton. Salah satu scene Widya yang akhirnya cerita ini kayak kenapa ya saya di apa ya, dihantuin apa ya, terus dia disusul minum kopi kan, kalau nggak salah, manis, ya berarti kamu disukain sama jin ini. Habis itu udah jadi beda lagi gitu kayak. Terus gimana nih gitu, jadi kayak sepotong gitu. Sepotong beneran satu tweet 140 karakter visualisasiin, terus habis 10 menit lagi gitu. Jadi kayak ya udah.
Tapi kayak menurut temennya banyak kan, tahu 2 orang temennya ini ngewe gitu kan, having sex, terus kayak ya udah, terus kayak selanjutnya gue mau ngomong sama lu, terus orangnya pergi, terus gue kira mereka tuh kan ngomong, terus nggak ngomong ternyata. Gue kayak sebab akibatnya tuh kayak nggak jelas gitu loh, kayak premisnya. Gue kira lu mau konfront temen lu kenapa lu melanggar peraturan desa ini dengan having sex sama temannya satu lagi gitu. Kayak aneh banget sih buat gue, kayak cerita yang ya udah gitu, kayak ya ada aja gitu. Maksudnya The Sadness juga film yang Taiwan itu tipis banget plotnya, tapi minimal gue tuh tahu ada premisnya bahwa si cowok ini ingin menjemput pacarnya di tengah-tengah outbreak si pandemik inilah gitu. At least gue tahu, jadi gue tahu kenapa karakter ini mau pergi kemana dan mesti pakai cara apa supaya bisa ketemu ceweknya gitu. Ada motivasi KKN utamanya lah ya. Iya, motivasi di utama. KKN tuh ya udah Itu gitu. ada gitu. Ya udah mereka cuma mau KKN doang, mereka mau lulus, tapi di sana tuh beneran ya udah mereka kerja biasa dihantuin, kerja biasa dihantuin, kerja biasa dihantuin. Ya kan motivasi ceritanya juga Ya. cuma tulis viral, Kak. Jadi nggak usah mikirin background story lah, udahlah. Yang penting kan tweetnya udah banyak. Soalnya kalau nggak salah ada salah satu yang Yu bilang gitu kan, kita udah hantuin terus ada salah satu karakter bilang kenapa kita nggak udah pulang aja ke kota gitu kan, terus ya alasannya adalah kita nggak akan lulus kalau nggak ada KKN. Terus selama itu kan lu bisa cari KKN di tempat lain ya, kalau misalnya bilang udah gue dihantuin sama ini selesai gitu, gue nggak mau, gue mati gitu. Oh kayak silakan cari kalau dihantuin repeatedly kan iya kayak ngapain gitu terus, kayak nggak worth it ya guys gitu. Iya nggak worth it daripada gue mati kan gitu. Itu tapi apa sih, itu kayak klise hampir semua film horor, apalagi tentang kayak rumah berhantu gitu kan, tiba-tiba kalau suka ada jokes Kenapa gitu lu kan nggak kayak keluar kenapa gitu? sih horor, apalagi the white family just move into the haunted house, terus they chose just to stay there gitu instead of ke rumah lain gitu kan. Tapi kan jokes untuk yang film-film horor barat itu kan gitu. Tapi kalau gitu kan di sana ada ininya, ada kalau kayak sih terakhir tuh yang nulis Joko sama Kimo tuh apa sih, Ratu Ilmu Hitam. Iya. Itu kan mereka udah ketahuan nih rumahnya terbantu, gue mau keluar. Nah itu kan nggak bisa karena ada sesuatu gitu. Ini itu enggak gitu, kayak sebenarnya lo bisa aja keluar gitu. What's stopping you gitu? Iya. Itu loh ada cara mudah kan biasanya kalau dalam cerita itu ada cara mudahnya. Dan itu biasanya cara apa ada act pertama pengenalan, terus ada inciting incident, terus ada cara mudah mereka mengatasi inciting itu apa, mereka gagal, mereka mesti masuk kayak 4 gitu lah. Ya gitu si There's No Turning Back-nya itu kalau menurut gua nggak ada ya di apa namanya nggak ada. Kayak mereka bisa aja keluar pergi, soalnya kan di tengah ke belakang tuh ada mereka bisa pergi ke pasar, mereka beli cilok gitu. Iya. Baik-baik aja gitu. Mereka bisa pergi dari situ sebenarnya. Mereka bisa tapi pergi SKS-nya gimana, guys? Itu SKS-nya gimana? Gua kan males nyari tanda tangan dosen lagi buat approval KKN gitu. Dan mereka kan sangat ngotot. Gue nggak ada kakak-kakaknya, jadi gue nggak bisa relate. Iya, gue juga nggak tahu sih. Ya kayak gitu. Gue juga kita nggak ada. Gue mau nggak tahu sih KKN ini. Terus yang nonton dasar lu semua gitu. KKN nggak pernah pada komplain lo gitu. Gue taunya KKN lu bikin plang doang, di sini nggak ada adegan bikin plang. Benar lagi. Mereka tuh kan di sini nggak ada toilet juga kan. Gue kira mereka kan bikin toilet, enggak, memang bikin air, saluran air gitu. Oh ya udah, gue nggak terlalu tahu KKN ngapain. Ya jadi ya gitu deh. Soal KKN Desember, mungkin nonton aja sih. It's fun kalau lu tahu apa yang lu mau datang ya. Iya. Sama seperti halnya film terbaik yang gue tonton tahun ini. itu dia. Judulnya film India, Tollywood, jadi Telugu, judulnya RRR. Tapi gue nonton film ini tahun bulan lalu. Tapi ini baru rilis di Netflix kan minggu ini. Dan tapi ya itu gue sangat merekomendasikan film ini. Tapi ya itu again, gue nggak tahu sih bagaimana menjual. Soalnya sebelum ini bokap gue telepon gitu, Kak itu RRR apaan? Gue beneran nggak tahu mesti ngejual bokap gue film apa. Cuma ya I think it's the movie, kalau lu tahu lu datang ke sini mau nonton apa, lu akan sangat puas, intinya gitu doang sih. Dan itu sih intinya lu mesti tahu. Tapi situ kan ada orang tuh beneran bertanya-tanya, ini yang beneran bagus ya, atau beneran bagus kan? Ini it rules. Iya. It rules. Ini film buat gue tuh, dan ada miskonsepsi lagi ada orang bilang kayak
menyamakan ini sama Azrax gitu, cuma budgetnya gede Oh aja. iya, Enggak, iya. Nah, Azrax tuh kan so Aduh. bad it's good ya gitu kan. Iya, Kalau iya. udah kita dua masih dibahas tuh asli, kayak udah lah. Asli. Ya, Dan ya. itu sih, lu si Gatot Brajamusti dikasih 1 miliar kali lipat budgetnya dari si Azrax, dia nggak akan bisa bikin ini. Paling Iya, dia bikin iya, padepokan baru buat narkoba sama orgi sama orang-orang itu sampai mampus. Beda. Ini nih orang yang tahu mau bikin film apa, dan dia tuh excel banget buat bikin film kayak gini gitu. Iya. It's a very myth-making. Gue tadi nge-tweet di si Rian, sempat RT juga ya buat gue. Ya, with all due respect sama the whole Telugu, Indian, Tollywood, dan SS Rajamouli yang saudaranya, ini kayak encapsulate semua komik-komik shonen yang gue baca tahun 80-an gitu, yang kayak very beefcake, very flamboyan, jagoan yang nggak takut untuk nangis. Ini dua karakter ini taruh di dunianya Kenshiro tuh masuk kan. Tapi kalau di Jupiter Mutara tuh masuk. Film India tuh emang itu kan kayak ciri khasnya beefcake. Iya, Dan dulu sekarang tuh konsisten gitu. They always sell those. Tapi ini kayak orang very over the top, sangat jadi karakter biasa jadi kayak kerasa kayak mitos gitu, kayak superhero. Gue bilang ke Shani, ini makin kayak superhero, ada sangat dapat kostumnya gitu. Buat gue kayak ini gila, ini film gila sih buat gue. Gue kayak beneran mind blowing. Gue nonton di PS kan, terus banyak orang-orang India itu kalau di PS nonton, terus gue yang kayak orang Cina sendiri, terus kayak tepuk tangan gitu, terus gue kayak aneh banget nonton. Gue berisik sendiri gitu. Tapi ini film di Netflix bahasanya bahasa India ya? Bahasa India, bukan Telugu. Jadi katanya yang bahasa Tamilnya itu beda license gitu. Jadi di India katanya di Netflix Hindi gitu. Tapi tetap aja tidak mengurangi kenikmatan menonton sih, ya, karena gue juga nggak ngerti bedanya ya gitu. Nggak ngerti juga sih. Dan nggak terlalu kelihatan juga aja, kayak maksudnya dari mimiknya dia ngomongnya segala macam. Tapi itu bener kata Jaka, lu bayangin aja salah satu scene-nya ya, gue ini agak sedikit ada salah satu scene-nya, salah satu tokohnya itu di awal-awal pengenalannya adalah dia melawan 1.000 orang lebih mungkin. Iya. Gitu, jadi kayak super soldier, man. Tapi gue kayak ini polisi nih gitu. Kayak dia acap. Tokoh utama itu acap gebukin warga gitu kan. Tarik kan tuh buat pemerintah Inggris. Kayak Bollywood kan dari dulu juga emang hiperbol banget ya. Semua film Bollywood kan hiperbol banget. Jadi kayak hiperbol with ini ya, with testosterone literally ya. Dan sincerity sih kalau steroid. Tulus banget yang bikin. Tulus. Mereka tuh ya mungkin ada kritik segala macam soal politik lain. Gue nggak ngerti soal politik India dan agama India, soal agama Hindu dan Muslim di sana. Cuma kayak gue sih kerasa ini sangat tulus ya gitu, kayak ini dia tuh mau gambarin karakter yang kayak waduh gila gitu, kayak yang orang nonton di India tuh mereka pakai pasang kembang api, men, kalau nonton film ini di dalam konfeti gitu. Iya, terus mereka joget-joget gitu di depan layar. Gue kayak wajib, ini luar biasa. Ini sinema tuh lahir tuh buat ini, men. Gue kayak deg-degan itu nonton. Nonton tuh kayak ada badegan yang kayak dua orang ini mau datang ke pesta orang Inggris gitu kan. Terus satu orang ini yang dari kampung Jawara, kampungnya ini kan kayak dihina-hina sama orang Inggris. Terus ada satu adegan sebelumnya tuh kayak check off gun itu nampan jatuh puter doang. Terus banyak cerita tuh kayak kita liatin orang dihina sama nampan muter doang, sampai tiba-tiba nampannya diambil, orang main drum teman-teman lagi. Deng gue ya, deg-degan aja gue, ini keren banget ini bener. Cek gue nampan muter, nampannya jadi simbal, jadi drum. Terus mereka joget semuanya 5 menit, 10 menit gitu. Buat gue itu kayak the best tahun ini gue nonton sih, kayak wah harus mereka joget. Buat gue itu lumayan, itu kayak spirit yang gue nggak tahu kalau film tuh punya power segitunya gitu, kayak gue nggak nyangka. Terus katanya kayak si yang jadi Raju sama Akhtar ini itu dua top Tollywood actors yang katanya belum pernah main sama-sama, dan kenapa belum pernah main sama-sama, karena dua-duanya itu nggak ada yang mampu buat bayar dua tuh film. Wow. Ini aktor terbesar di sana ya. Jadi film, lo nonton ada si Patrick H. Willem tuh bikin esai video tentang film ini, dan filmnya juga tuh RRR, Rise Roar Default. Walaupun sebelum cerita aslinya, ini RRR tuh inisial mereka bertiga. Jadi mereka tuh saking terkenalnya, nama mereka jadi inisial buat film. Terus ya udah lah gitu, kayak jadi mereka tuh udah kayak dewa gitu di sana. Kalau si Patrick H. Willem tuh ceritanya, oh ini nih dua orang ini kayak
Hulk Hogan sama Macho Man tahun 80-an gitu loh. Kayak mereka tuh nggak kalau mereka ketemu tuh it's gonna be very very something special karena mereka tuh gede banget. Kalau di sini nih kayak siapa ya? Kayak siapalah yang terkenal paling gede ya di sini. Kayak gua nggak kebayang siapa. Cuma ya itu sih itu kayak aktor yang luar biasa. Mereka si Ram Charan tuh kayak aktor paling ganteng yang pernah gue lihat gitu, kayak nggak tahu ini apakah gue bias filmnya. Tapi gila Ram Charan yang Ram Charan tuh si Raju kan? Acap si polisi Acap. Polisi kan? Nah, iya, ya, polisi. Gila tuh ganteng banget. Wah, itu. Bener deh. Gila, tapi padahal Acap kan gue benci polisi harusnya. Tapi di OSJW ini bisa lah 3 jam ntar dulu gitu. Ada Acap yang ganteng banget ya. Ram Charan, gila. Yang NTR Junior itu openingnya lawan Macan anjir. Itu gue mind blowing. Oh, gila ini kalau kakak ini sebenarnya kan tiap 10 menit mesti ada horor. Ini 10 menit ada adegan mind blowing. Selama 3 jam tapi. Selama 3 jam. Ya itu gue loh itu kayak kekuatan film yang gue nggak pernah lihat sebelumnya itu ada di RRR. Iya itu dua pengenalan karakter awal-awal itu udah satu Acap lawan 1000 orang, satu lagi si pendekar kampung lawan Macan. Terus mereka kan ya itulah kayak saling punya agenda, mereka punya premis masing-masing gitu. Terus karena untuk premisnya dengan caranya mereka harus menyamarkan, terus mereka berteman. Gila deh. Terus cara mereka pertama ketemu tuh kayak mereka menyelamatkan anak kecil, terus mereka nggak pakai suara gitu, kayak cuma bet mereka tahu mesti ngapain gitu, kayak wah gila. Terus montage pertemanan gitu yang kayak wah gila ini. Gila 3 jam. Wah, kalau seandainya nggak ada COVID waktu itu kayak semua orang udah yang kayak nonton, gue tuh kayak pengen rame gitu nonton. Kayak bisa lebih rame daripada film yang satu lagi itu. Gila gue nontonnya. Iya karena waktu itu kan gue juga hampir pengen nonton di bioskop langsung, kayaknya nggak sempat atau gimana gitu karena masih takut. Tapi kayak yang pas nonton kemarin tuh yang tua sama Tami itu berdua yang tiap 5 menit sekali, mungkin tiap 10 menit sekali. Tami pasti suka Tami, kayak Jojo. Suka banget. Kayak Jojo bisa adventure gitu. Iya. Agak-agak kayak homo erotik gitu kan. Iya. Mereka berdua nih kayak teman tapi sebenarnya nggak teman gitu. Cuma ya karena mereka India gimana ya udahlah gitu. Iya. Dan mereka kan ada karakter aslinya gitu loh, freedom fighter aslinya. Dan ini kayak Imam Bonjol sama Sudirman atau kayak siapa yang nggak pernah ketemu terus mereka diketemuin gitu kayak fanfiction tokoh nasional gitu. Gila banget gue. Ini yang bikin film kayak gue film apa tuh kayak biasa aja gitu, kayak ya ini kayak nggak akan sekeren RRR gitu. Gue nonton Batman tuh kayak ya nonton Doctor Strange juga ya oke lah, good nice try tapi lu nggak akan RRR. Lu nggak akan seganteng Ram Charan di RRR. Nggak ada. Gila film ini. Gue nonton 3 kali 4 kali gue ya buset. Tapi ya itu sih sayangnya kayaknya film kayak gini kalau lihat kan gue juga belum nonton nih, belum apa. Kalau nonton sendiri lumayan kurang sih. Iya kan, memang. Iya harus ada rame situasi itu kan. Tapi kan gila luar biasa RRR. Itu guys, jadi film terbaik dan terlaris ya. Iya. Selamat untuk kedua. Tapi si RRR juga kayak film terlaris di India ya. Gede banget. Di Amerika gede banget. Saking gedenya mereka tuh mau rilis lagi di Juni. Aneh banget. Review sebelum masuk Netflix tuh emang gue juga banyak baca review yang lewat sih kayak gitu. Semuanya emang kayak mind blown. Iya. Energi yang nggak pernah gue temuin di film lain sih. Mungkin karena emang gue jarang nonton film India juga gitu. Tapi ya itu gue nonton kayak Singham gitu itu nggak beda banget. Kayak ya nggak tau deh, gue nggak ngerti beneran. Ganteng banget Ram Charan. Balik lagi. Ada bagiannya nangis terus. Darah, gede air mata anjing. Gue gila. Dan mereka tuh kayak nggak ada subtle-subtlenya gitu loh, beneran kayak air, api gitu-gitu. Semuanya gila deh. Kayak nggak ada subtle-subtlenya, apalah itu cerita mesti di gitu nggak. Semua di layar levelnya 12. Gitu guys. Jadi kira-kira gitu aja. Penasaran kan Jaka tuh sampai berapa api tuh jarang-jarang lu Jaka sampai berapa api kayak gini tuh. Jadi kalau misalnya misalnya penasaran pas nonton RRR di Netflix, ntar gue tunggu komennya Regi sama Tri kalau misalnya udah sempat nonton di Netflix untuk RRR ini. Iya mungkin ya. Siap. Nanti nonton ini ntar cowok Korea 3 jam ntar dulu. Ram Charan nih.
Gue lagi sibuk nih nonton Korea, tolong hentikan dulu. Bisa dulu. Kayak gue SJW, acap 3 jam, ntar dulu. Pokoknya fokus di RR kalau gitu. Oke deh guys. Kalau gitu, thank you udah nonton episode kedua ini. Film terlaris dan terbaik di 2022. Gitu. Kalau misalnya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin minggu-minggu ini kita akan bahas Star Wars lagi ya. Karena akan ada Kenobi kan. Biasalah. Kita ada Kenobi. Terus nanti gitu, mungkin kalau ada film-film. Mungkin Top Gun gitu. Gue nonton Top Gun sih. Katanya bagus banget kan kalau Top Gun. Favorite gitu. Jadi semoga setelah ini kita sama Top Gun sama Elvis, gue udah pernah Elvis. Oh iya, Everyone Else ya. Gitu. 7 Juni. Aduh, lama banget. 7 Juni ya. Siap. Hopefully gitu. bisa dicepetin. Oke deh, kalau gitu guys, thank you sudah nonton podcast terbaru kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Screen Savers ID. Bye-bye.